Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Bab ke-86. Jam menunjukkan pukul 8 pagi saat Kemala berjalan-jalan di halaman depan rumahnya. Abrian hari ini memutuskan untuk tidak berangkat ke kantor. Selain malas, ia juga memiliki firasat tidak enak. Tiba-tiba saja ia takut meninggalkan Kemala di rumah. Meskipun ada pelayan, tetap saja hatinya merasa cemas. Sayang, kamu mondar-mandir terus dari tadi. Apa tidak lelah? Tanya Abrian seraya menyeruput kopi yang masih mengepulkan sedikit asap panas itu. Kemala menoleh dan hanya menyunggingkan senyumnya. Sebenarnya ia jalan-jalan di halaman depan seperti ini bukan tanpa alasan. Dirinya sudah merasakan mulas dan sakit di pinggangnya. Hanya saja ia tidak memberitahukan hal itu pada suaminya. Kemala yakin jika dia mengatakannya, pasti suaminya itu akan langsung panik. Ini masih kurang 2 minggu dari hari perkiraan lahir. Kemala khawatir jika ini hanya kontraksi palsu saja. Makanya ia tidak memberitahukan hal itu pada Abrian. Meskipun tidak masuk kantor, namun Abrian juga sangat sibuk. Sambil memperhatikan istrinya, sesekali ia juga fokus pada layar laptop dia ada di atas meja di depannya. Auhi. Kemala meringis ketika rasa sakit di perutnya semakin bertambah. Ia menghentikan langkahnya lalu berjongkok sambil memegang bagian bawah perutnya. Abrian yang sedang sibuk memeriksa laporan dari Rian itu tidak melihat apa yang terjadi pada Kemala saat ini. Mas, tolong, panggil Kemala dengan lirih. Rasa sakit ini semakin menjadi jeti. Keringat sebesar biji jagung mengalir dari pelipisnya. Ia tidak mengerti mengapa bisa secepat ini kontraksinya bertambah. Kemala merasakan kram di perutnya, sakit dan juga panas di area pinggangnya. Mas Abrian, teriaknya lagi. Kali ini suaranya lebih keras lagi. Abrian menoleh dan nampak terkejut melihat Kemala yang sudah terduduk di atas rumput hijau di halaman belakang rumah mereka. Astaga, sayang. Abrian berlari menghampirinya. Tidak ia pedulikan laptopnya yang kini terjatuh saking paniknya. Kamu kenapa? Sayang, apa perutmu sakit? Kemala mengangguk lemah. Ia kembali meringis sambil menggigit bibir bawahnya untuk menahan rasa sakit itu. Kita harus segera ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Abrian langsung mengangkat tubuh istrinya itu. Tidak peduli dengan bobot berat Kemala. Dia juga memerintahkan pelayan untuk menyiapkan keperluan istrinya yang sepertinya akan segera melahirkan. Kejadian ini seperti dejavu. Sama persis seperti saat Kemala akan melahirkan anak pertama mereka waktu itu. Mas, sakit sekali. Aku tidak tahan lagi. Teriak Kemala yang membuat Abrian semakin panik. Sebenarnya Kemala mencoba untuk menahannya, namun ia tidak sanggup lagi. Rasa sakit ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya, sayang. Sabar ya. Sebentar lagi kita sampai di rumah sakit. Ucap Abrian yang kini tak kalah berkeringat padahal AC mobil cukup dingin. Ia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Pria itu mencoba untuk tetap fokus meskipun pikirannya kini bercabang apalagi ketika Kemala berteriak kesakitan. Kemala terus menangis dan menjerit histeris. Pakaian yang ia gunakan juga sudah basah oleh keringat. Sebelah tangannya mencengkram lengan Abrian. Cakaran itu berhasil membuat luka lecet akibat tancapan kuku pada kulit suaminya itu. Abrian mencoba menahan rasa sakit di lengannya. Tentu saja rasa sakit ini tidak sebanding dengan kesakitan yang saat ini dirasakan oleh istrinya. Wanita yang sangat ia cintai itu bahkan rela bertaruh nyawa untuk melahirkan buah hati mereka. Mobil mewah miliknya pun akhirnya sampai di sebuah rumah sakit tempat Kemala biasa memeriksakan kandungannya. Mobil itu berhenti tepat di depan ruang IGD. Beberapa petugas rumah sakit langsung membawa berangkar dan membantu Abrian untuk menggendong Kemala dan menidurkannya di atas berangkar rumah sakit itu. Tolong istri saya, Dok. Sepertinya dia mau melahirkan. Baik, Pak. Tunggu sebentar.
kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, ucap dokter IGD itu. Seorang perawat tengah memeriksa pembukaannya saat dokter spesialis kandungan datang. Dokter itu segera melakukan pemeriksaan lanjutan. Dia juga langsung mengambil sampel darah sebelum memasangkan selang infus pada pasiennya. Abhian yang berdiri di sisi ranjang istrinya itu kini terlihat sangat pucat. Ia mengelus kening Kamala, mencoba menenangkan istrinya meskipun dirinya pun sedang tidak tenang. Bagaimana bisa tidak cemas melihat wanita yang dicintainya kesakitan seperti ini? Kita harus segera melakukan operasi Caesar. Baru masuk pembukaan 5, dengan kondisi hamil kembar seperti itu, akan sangat beresiko jika bersikukuh menunggu pembukaan lengkap. Sebaiknya kita cepat melakukan tindakan, ucap dokter itu pada Abhian. Abhian bergeming. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Padahal pemeriksaan terakhir mengatakan jika kondisi kesehatan Kamala sangat baik. Dokter itu juga yang mengatakan bahwa Kamala bisa melahirkan secara normal. Abhian menatap Kamala yang kini sudah terlihat sangat lemas tapi masih meringis. Wanita itu menggelengkan kepalanya pelan, memberikan isyarat pada suaminya agar tetap menunggu supaya bisa melahirkan secara normal. Namun Abhian tidak mau ambil resiko. Ia ingin agar anak dan istrinya selamat. Sayang, kali ini aku lebih memilih keselamatanmu. Abhian sudah memutuskan. Kamala memejamkan matanya. Ia sudah pasrah dengan apapun keputusan Abhian. Baik, dok. Lakukan yang terbaik, ucap Abhian. Baiklah, Pak Abhian. Kami akan segera melakukan tindakan operasinya. Sus, tolong siapkan semuanya. Operasi akan kita mulai 1 jam lagi. Titah dokter itu pada perawat. Mas, kenapa Mas Abhian setuju untuk operasi Caesar? Aku takut, Mas, ucap Kamala sambil terisak setelah dokter dan perawat itu pergi dari hadapan mereka. Abhian meraih sebelah tangan istrinya yang tidak terpasang selang infus. Ia mengecup punggung tangan itu dengan lembut. Kamu wanita yang kuat, sayang. Jangan takut. Mas akan mendampingimu, ucap Abhian menyemangati istrinya. Tapi, Mas, Sesti, Kamalaku, sayang. Ini demi kebaikanmu. Mas lebih takut jika sampai terjadi sesuatu padamu. Kamu harus optimis, kamu pasti bisa. Ucapannya lagi seraya mengecup kening istrinya penuh cinta. Jam menunjukkan pukul 11 siang ketika Kamala sudah berada di ruang operasi bersama suaminya. Ia memejamkan mata ketika dokter anestesi menyuntikkan bius epidural yang rasanya sungguh menyakitkan. Jarum itu seolah menembus tulang punggungnya. Kamala meringis merasakan nyeri di bagian punggungnya ini. Belum lagi ruangan sedingin es ini membuatnya mual dan sedikit pusing. Abhian sudah memakai pakaian khusus. Ia akan mendampingi istrinya. Tangannya tak henti mengusap kedua lengan Kamala yang kini terbentang. Dizikir dan doa terus ia rapalkan sepanjang operasi itu berlangsung. Tangisan bayi terdengar bersahutan. Air mata Abhian tak terbendung lagi. Ia melirik istrinya yang kini juga nampak menitikkan air mata bahagia. Sayang, anak kita, kamu luar biasa, istriku. Terima kasih, ucap Abhian mengecup kening istrinya itu dengan lembut. Kamala hanya membalas dengan kedipan mata. Dirinya nampak mati rasa saat ini. Hanya tetesan air mata berlinang. Abhian dengan lembut mengusap air mata itu, menguatkan Kamala yang saat ini belum selesai menjalankan operasinya. Bayi mereka diurus oleh 2 perawat yang membantu proses operasi ini. Sementara dokter melakukan tahap terakhirnya. Operasinya berjalan dengan lancar. Setelah operasi selesai, Abhian pamit keluar sebentar pada istrinya. Ia juga sudah mengajani kedua anaknya yang berjenis kelamin laki-laki itu. Air mata bahagia tak henti mengalir. Rasanya kebahagiaannya ini benar-benar sudah sangat sempurna. Abhian berniat untuk menghubungi kedua mertuanya dan juga ayahnya yang memang belum diberitahu sama sekali.
Kepanikan tadi membuatnya lupa untuk memberitahukan kabar bahagia ini pada mereka. Pak Danu dan Bu Sari terdengar menangis di ujung telepon sana. Mereka mengatakan akan segera berangkat menuju rumah sakit. Begitupun dengan Tuan Adnan yang baru berangkat ke rumah sakit saat Kemala sudah melahirkan. Abian menunggu di luar selama masa observasi untuk memastikan jika tidak ada keluhan atau hal yang tak diinginkan pasca operasi itu. Wajahnya nampak berseri-seri. Hanya tinggal menunggu pemulihan istrinya saja. Ia berjanji akan merawat Kemala sampai wanita yang sangat ia cintai itu benar-benar pulih. Tidak sabar rasanya untuk bertemu dengan si kembar dan juga istrinya tercinta. Namun senyumnya tiba-tiba pudar ketika melihat beberapa perawat masuk ke dalam ruangan itu dengan tergesa-gesa. Perasaannya menjadi tidak enak. Kemala, ya Tuhan, apa yang terjadi padanya? Semoga ini hanya perasaanku saja, gumamnya dengan wajah panik. Abian terus menunggu dengan cemas. Sampai akhirnya dokter keluar dari ruangan itu dan memberitahukan sebuah kabar yang membuat Abian syok. Maafkan kami, Tuan. Nyonya Kemala mengalami pendarahan hebat pasca melahirkan. Apa? Bagaimana bisa? Dok, bukankah operasinya berjalan lancar? Abian menggelengkan kepalanya, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Sungguh menyesal meninggalkan Kemala meskipun hanya sebentar saja. Padahal sebelum dia keluar dari ruangan itu, semuanya terlihat baik-baik saja. Kondisi pasien mulai drop karena tiba-tiba terjadi pendarahan. Nyonya Kemala mengalami plasenta akreta, di mana kondisi plasenta tumbuh terlalu dalam pada dinding rahim. Kami sudah melakukan tindakan kuretase bersamaan dengan operasi tadi. Hanya saja apa, Dok? Abian memekik. Wajah bersinar tadi kini berubah suram dan panik. Ia menatap gelisah pada dokter itu. Hanya saja Nyonya Kemala kehabisan darah dan harus segera mendapatkan transfusi darah secepatnya. Tapi sayangnya, golongan darah Nyonya Kemala itu langka. Di rumah sakit ini juga tidak ada stok golongan darah AB Rhesus negatif. Ujar dokter itu yang membuat Abian semakin syok. Apa? Ini tidak mungkin. Istri saya akan selamatkan, Dok. Kemala harus selamat dan pulih lagi, ucap Abian dengan suara yang bergetar. Matanya kini nampak berkaca-kaca. Tuan Abian, tenang dulu. Kami juga sedang mengusahakan untuk segera mendapatkan donor darah itu. Namun jika ada saudara atau keluarga Nyonya Kemala dengan golongan darah yang sama, saya harap untuk segera datang agar Nyonya Kemala bisa tertolong. Ucap dokter itu seraya menepuk pundak Abian lalu kembali masuk ke dalam ruangan di mana saat ini kondisi Kemala tengah kritis akibat pendarahan hebat yang membahayakan nyawanya itu. Abian merogoh ponselnya lalu segera menghubungi Rian. Ia meminta asisten pribadinya itu untuk mencari pendonor dengan golongan darah AB Rhesus negatif. CEO itu juga mengatakan akan membayar berapapun pada orang yang bersedia mendonorkan darahnya untuk istrinya itu. Sayang, kenapa ini terjadi padamu? Ya Tuhan, tolong selamatkan istriku. Tolong selamatkan Kemala. Aku tidak mau kehilangannya, ucap Abian seraya menyugar rambutnya dengan kasar. Baru saja ia merasakan kebahagiaan, kini kesedihan itu menerpa dirinya. Ia benar-benar takut jika terjadi sesuatu pada istrinya. Abian pun mencoba mendatangi kantor PMI untuk mencari golongan darah itu. Tetapi di sana pun tetap tidak ditemukan karena memang golongan darah AB Rhesus negatif adalah golongan darah yang langka yang hanya dimiliki oleh 0,36% manusia di bumi ini. Abian semakin putus asa dan ia kembali ke rumah sakit dengan tangannya kosong. Pihak rumah sakit pun belum mendapat stok darah meski mereka sudah menghubungi beberapa rumah sakit lainnya. Abian, ada apa? Tuan Adnan yang baru datang sontak terkejut melihat kepanikan Abin saat itu. Kemala, Pak? Kemala kenapa? Tuan Adnan ikutan panik. Kemala mengalami pendarahan. Namun golongan darahnya termasuk golongan darah langka dan saat ini tidak ada stok darah tersebut. Aku harus bagaimana, Pak?
Aku tidak mau kehilangan istriku. Abhian memeluk ayahnya untuk menumpahkan kesedihannya saat itu. Tuan Adnan terhenyak mendengarnya. Baru saja ia mendapatkan kabar gembira dari Abhian, kini tiba-tiba saja kabar itu berubah menjadi kabar buruk. Tenang dulu, Bi. Papa yakin sebentar lagi golongan darah untuk Kemala ditemukan. Tuan Adnan mencoba menenangkan Abhian. Terlihat beberapa orang suster keluar masuk ke dalam ruangan tempat Kemala berada, menambah kepanikan Abhian saat itu. Apa orang tua Kemala sudah dikabari tentang hal ini? Tanya Tuan Adnan. Sudah, Pak, tapi golongan darah mereka tidak sama dengan golongan darah Kemala. Mereka mempunyai golongan darah A dan B. Jadi tidak bisa mendonorkan darah buat Kemala, jawab Abhian. Raut kebingungan nampak pada wajah keduanya. Abhian jatuh luruh di atas bangku sementara Tuan Adnan duduk di sampingnya. Sementara itu, tanpa menunda waktu, Rian mengumpulkan semua orang di kantor. Ia mengumumkan kondisi istri dari CEO perusahaan ini. Asisten pribadi Abhian itu juga mengatakan jika ada yang bergolongan darah AB dan bersedia mendonorkan darahnya, maka Tuan Abhian tidak sedang-sedang untuk memberikan sejumlah cek yang cukup fantastis. Suasana di aula meeting utama kantor itu nampak riuh. Beberapa orang berseru ingin mendonorkan darahnya. Tapi sayangnya golongan darah mereka bukan AB rhesus negatif. Dari sekian banyak karyawan di kantor itu, tidak ada satupun yang memiliki golongan darah yang sama dengan Kemala. Hal itu membuat Rian putus asa. Ia pun membubarkan kembali para pegawainya dan meminta mereka untuk kembali bekerja. Meskipun begitu sulit mencari pendonor itu, namun Rian tetap akan berusaha. Ia mengirimkan pengumuman pada semua grup yang ada di ponselnya, berharap pada keluarga atau rekannya yang memiliki golongan darah yang sama dengan istri bosnya itu. Rian duduk di meja kerjanya. Dengan cemas, ia menunggu ponselnya berdering, berharap ada yang menghubungi segera dan mengatakan bahwa pendonor itu sudah ditemukan. Tapi sampai beberapa menit berlalu, semuanya nihil. Belum lagi Abhian yang terus menerornya, menanyakan apakah pendonor itu sudah ditemukan. Pria itu mengusap wajahnya. Jujur saja ia begitu cemas dan takut jika sampai nyawa istri atasannya itu tidak tertolong gara-gara kehabisan banyak darah. Tapi apa mau dikata, ia sudah berusaha semaksimal mungkin dan nyatanya golongan darah itu memang sulit ditemukan. Rian mengambil ponselnya. Ia berniat menelpon atasannya itu untuk memberi kabar kalau di kantor tidak ada yang mempunyai golongan darah AB rhesus negatif. Tok, tok, tok. Tiba-tiba saja pintu ruangannya diketuk. Seorang office girl masuk sambil menundukkan kepalanya. Permisi, Pak, ucap wanita berseragam merah muda itu. Ya, ada apa? Tanya Rian dengan datar. Pikirannya saat ini begitu kalut. Memikirkan kemana lagi ia harus mencari golongan darah itu. Saya? Ada apa? Jangan bertele-tele seperti itu. Apa kamu tidak lihat saya sedang pusing? Tanyanya dengan ketus. Maaf, Pak. Saya tadi tidak sengaja mendengar obrolan para karyawan yang mengatakan bahwa Parian sedang mencari donor darah untuk Ibu Kemala. Golongan darah saya AB rhesus negatif. DGH. Rian terbelalak. Ia langsung bangkit dari duduknya, menghampiri office girl itu lalu memegang bahunya dengan manik yang berbinar. Apa? Benarkah? Kau tidak bohong. Mengapa tidak bilang dari tadi? Betul, Pak. Jika Anda ragu, nanti bisa dicek di rumah sakit. Saya hanya merasa tidak pantas untuk mendonorkan darah pada istri Pak Abhian. Pak, saya hanya seorang pegawai rendah, ucap wanita itu sambil menunduk. Rian tersenyum lebar. Ia benar-benar sangat lega. Dirinya seperti mendapatkan oase di padang tandus. Pak Abhian bukan orang yang pilih-pilih, apalagi dalam urusan urgent seperti ini. Mari ikut saya. Kita akan ke rumah sakit sekarang. Rian membawa office girl itu menuju rumah sakit. Ia kemudikan mobil itu dengan kecepatan tinggi.
Dirinya juga sudah memberikan kabar baik ini pada Abhian. Pendonor itu kini sudah berada di ruangan khusus. Beberapa kantung darah darinya berhasil menyelamatkan nyawa Kemala. Abhian memeluk Rian saking terharu dan bahagianya. Ia berterima kasih pada asisten pribadinya yang selalu membantunya, bahkan datang tepat waktu saat nyawa istrinya berada di ujung tanduk. Berikan cek 100 juta pada pegawai kita dan naikkan jabatannya menjadi staf kantor. Tapi, Pak, dia hanya lulusan. Itu bukan hal yang penting untukku saat ini. Dia bisa belajar dari staf yang lain. Office Gero itu sudah menyelamatkan nyawa istriku. Berikan kesejahteraan untuknya dan keluarganya. Kau harus menjamin hidup layak untuknya mulai detik ini. Titah Abhian sebagai balas budi. Baginya saat ini tidak ada yang lebih penting selain kesehatan dan keselamatan Kemala dan juga anak-anaknya. Pak Abhian, tidak perlu melakukan hal itu. Saya ikhlas membantu Bapak. Office Geros yang sudah selesai mendonorkan darahnya itu tiba-tiba datang menghampiri Abhian. Gadis pemalu itu menundukkan kepalanya. Abhian menatap hari gadis penyelamat istrinya itu. Tidak, kau pantas mendapatkan semua ini. Bahkan uang ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan nyawa istriku. Abhian memberikan cek itu langsung pada sang office gero itu. Gadis itu tampak ragu untuk menerimanya. Ia hanya memandang kertas bertuliskan 100 juta rupiah itu tanpa berkedip. Terimalah, jangan ragu. Rian ikut bicara. Gadis itu perlahan menggerakkan tangannya untuk mengambil cek itu dari tangan Abhian. Terima kasih, Pak, ucapnya dengan lirih. Aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Sesuai janjiku, aku akan menjamin kehidupanmu selama aku hidup. Kau jangan khawatirkan itu. Bersambung.